tidak bisa mengakses internet itu adalah kaum terpinggirkan sekarang. Jadi Anda jangan berpikir itu kemiskinan dalam bentuk yang lain itu. Baik, selamat sore sahabat kece. Balik lagi dengan saya Pascal Sporen, salam waras. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu sangat spesial sekali, tamu yang sangat luar biasa, Pater Effendi. Terima kasih untuk kesempatannya, untuk menyempatkan waktu hadir di podcast kali ini. Apa kabar Pater? Oh, kabar baik. Ya, terima kasih sudah mengundang saya di acaramu. Ya, terima kasih Pater. Baik, mungkin teman-teman mungkin masih penasaran ya, ini siapa begitu. Ini Pak Pastor Effendi, Pastor Romo Marga ya. Pastor mahasiswa PPK Pandeye Timur begitu. PPK Pandeye Timur ya. Baik, baik Pater, mungkin kali ini kita bisa ngobrol santai ya seputar bagaimana perkembangan sains dan teknologi ya yang bahkan ini marak terjadi, dan saya pikir ini sangat membawa dampak yang sangat luar biasa, terutama untuk kehidupan ya umat manusia, dan khususnya mungkin di orang muda Katolik, dan mungkin Pater melihat dari sudut pandang gereja boleh, atau mungkin dari sudut pandang intelektual, sebagai intelektual, untuk melihat tantangan-tantangan ke depan ini kira-kira seperti apa dengan kehadiran teknologi ini. Ya, yang pasti bahwa kita ini sekarang ada di masa revolusi industri 4.0, dan memang di dalam dunia kita ini terjadi dua disrupsi sebenarnya dalam 2 tahun ini. Anda tentu bisa menebak ya. Yang pertama jelas ada revolusi industri 4.0. Itu sudah ada jauh sebelum pandemi, tetapi kita baru merasakan betapa dia sungguh-sungguh hadir ketika justru ada disrupsi yang kedua, yaitu pandemi itu sendiri. Dan pandemi itu menunjukkan betapa bahwa kita itu sungguh-sungguh berada di masa revolusi industri 4.0. Ya, paling tidak membuat kita semakin sadar betapa kita tidak bisa lepas dari dunia digital di dalam hidup kita. Ya, seperti itu. Saya pikir itu yang penting untuk kita ketahui sekarang, bahwa dua disrupsi, satu revolusi industri 4.0, yang kedua adalah pandemi yang memperkuat sebenarnya kesadaran akan revolusi industri 4.0. Jadi istilahnya pandemi ini memaksa kita untuk harus beradaptasi dengan teknologi digital. Ya, pada akhirnya kita semua tahu ya bahwa di masa pandemi ini kita bermain di dunia digital jauh lebih sering dan lebih dalam sebenarnya dalam hidup kita sehari-hari. Kita bisa tahu bahwa kita dulu tidak pernah pakai Zoom meeting, kita sekarang pakai Zoom meeting. Tetapi bukan itu saja, lihatlah apa yang terjadi di dalam dunia pemasaran. Orang sekarang belanja online ya, namanya marketing online itu juga menjadi laris ya. YouTube itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, bahkan YouTube bisa menjadi mata pencarian bagi kita, dan seterusnya dan seterusnya. Lihatlah IG di mana orang juga berjual beli di situ ya. Dan itu mau menunjukkan ada sesuatu di dalam hidup kita yang sedang berubah dan akan terus berubah, dan perubahannya bukan yang kecil-kecil tetapi makin lama makin drastis, dalam arti bahwa kita sudah harus berpikir soal apapun yang menyangkut dunia digital. Benar Pater. Ya. Bagaimana Pater ini kita melihat soal mungkin di agama begitu, mungkin ada perubahan yang terjadi ketika kehadiran revolusi industri 4.0 dan pandemi itu sendiri Pater. Sebenarnya saya mau ngomong ya, itu jauh, agama sendiri juga sudah bergeser ya, dalam arti bahwa kita bukan lagi orang seperti nabi-nabi di zaman dulu berabad-abad yang lalu. Mungkin juga kalau orang Kristiani percaya akan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu dan seterusnya. Konteks mereka hidup beda dengan kita hidup, maka agama mungkin secara prinsipil
material itu tetap begitu ya. Kalau di dalam Kristiani bahwa Allah yang mencintai manusia dan seluruh ciptaan tanpa syarat, dan dia mengorbankan putra tunggalnya untuk menyelamatkan, dan itu menjadi sebuah kebenaran, prinsip ya yang kita pegang terus. Tetapi bagaimana kita menghayati kebenaran seperti itu di dalam masa ini, itu sudah bergeser sekali dari banyak orang yang berabad-abad yang lalu dari pihak Kristianitas. Tentu banyak agama lain juga sama. Benar. Ya. Betul, ya. Kebetulan karena memang saya sering berjumpa dengan teman-teman Muslim pun merasakan hal yang sama, teman-teman Hindu, Buddha pun merasakan hal yang sama terkait dengan hal itu. Ya, terutama di anak-anak muda ya yang bisa mengakses dunia digital secara lebih cepat dan juga lebih mendalam. Anak-anak muda seperti anak-anak generasi Z yang lahir setelah tahun 1995 itu dengan mudah untuk mengakses teknologi informasi dunia digital, menggunakannya. Beda dengan orang-orang dari generasi sebelumnya tentunya, seperti saya dari generasi X yang merupakan generasi di mana masa peralihan antara yang lama menjadi yang baru, industri yang lama menjadi revolusi industri yang baru. Benar. Karena memang itu ya apa namanya, saya sering mendengar bukan keluhan sih, macam curhatan dari teman-teman, tidak hanya dari teman-teman Kristen, Katolik, tetapi juga Muslim teman-teman ini, karena mereka terutama untuk teman-teman kita yang kelahiran tahun 2000-an gitu kan, artinya mereka belum terlalu mengerti terlalu jauh tentang agama ini gitu. Nah, mereka ya usia mereka sampai 18-19 di hantam dengan virus corona ini, akhirnya semua tempat ibadah itu ditutup. Nah, ini menjadi suatu saya melihat ini menjadi suatu tantangan tersendiri ketika mereka kalau tidak mendalami nilai-nilai yang terkandung di dalam agama mereka akan menjadi pemikiran mereka akan bimbang gitu terkait dengan agama dan ini. Saya pikir orang muda itu selalu mencari ya, dan di masa sekarang itu pencariannya lebih luas, dan akses terhadap dunia digital itu membuat orang muda tidak hanya punya otoritas dari orang-orang tua, guru-guru, profesor-profesor mereka, ataupun pemuka agama bahkan ya toh. Orang-orang muda itu bisa mencari informasi, pengetahuan di internet, dan kita tahu Internet of Things itu bagian dari revolusi industri 4.0, dan kita tahu bahwa ya orang-orang muda mengambil banyak informasi dan mendapatkan banyak pengetahuan justru ketika berada di internet, berada di dalam sosial media ya, seperti itu. Dan memang orang-orang tua atau yang lebih tepatnya yang lebih dewasa yang hadir lebih dulu di dunia ya, mau tidak mau juga kalau mau mendidik orang-orang mudanya, mereka harus juga bagaimana menggunakan cara-cara orang muda supaya orang-orang muda mendapatkan pengetahuan dan juga keimanan mereka dari sosmed dan dari macam-macam lah, Internet of Things lah ya, kita ngomong di dalam dunia digital itu ya. Seperti itu. Bagaimana modelnya? Saya pikir sudah banyak orang yang berusaha mencari, tapi yang tua masih gagap-gagap karena ya memang tidak lahir di zaman yang sama dengan generasi Z. Benar. Saya lahir di mana mesin ketik masih ada ya, dan untuk menulis sebuah surat kamu harus mengerahkan tenaga di jari-jarimu supaya itu menghasilkan sebuah tulisan. Ya, kalau kita lihat sekarang anak-anak muda mungkin sekarang sudah tidak hanya mengetik di keyboard saja, tapi juga bisa ada konversi suara menuju ke teks ya, dan itu sangat dimudahkan ya. Ya, lepas dari itu bahwa ada begitu banyak hal yang berubah dengan cepat ya. Dan itu yang dinamakan disrupsi, karena ada interupsi antara yang lama dengan yang baru begitu. Dan
dan yang tua itu menjadi dinosaurus kalau tidak belajar. Ya, yang dinosaurus itu kuat tetapi pada satu titik dia akan hilang, lenyap begitu. Iya, iya, iya. Ya, kita dalam arti tertentu juga kalau orang tua tidak sanggup untuk mengikuti perkembangan zaman Internet of Things ini dan sebagainya ya, hiruk pikuk sosmed apa, paling tidak orang tua juga mau belajar dari anak-anak muda. Karena apa? Karena ya mereka lah pada akhirnya yang bisa menjadi orang-orang yang menjadi nabi, menjadi imam di antara teman-teman mereka begitu. Orang-orang tua ya hanya perlu mencari dan mendengarkan orang-orang muda yang juga percaya, yang masih yakin, yang punya iman di dalam hidup mereka seperti itu. Dan saya pikir itu penting ya, untuk kita mendengarkan orang-orang muda juga, tahu bahwa mereka punya dunia yang kita sendiri tidak. Bagi orang-orang yang sudah lebih duluan lahir, ya mereka perlu didengarkan karena mereka adalah pemilik zaman ini. Menarik. Ya. Apa namanya, memang ini menjadi catatan penting ya, karena ya kita melihat yang sekarang ya kebanyakan orang tua itu lebih mengklaim bahwa mereka lebih tahu dari orang muda untuk sekarang begitu kebanyakan. Ya, orang tua punya pengalaman bertahun-tahun, tetapi ingat yang namanya disrupsi itu selalu ada interupsi, dan ketika diinterupsi pengalaman bertahun-tahun atau puluhan tahun itu ya bukan saja tidak relevan bagi keadaan yang baru, situasi yang baru, tetapi juga malah bisa menjadi penghambat. Karena apa? Cara-cara baru tidak lagi memberi celah bagi cara-cara lama, dan cara-cara lama malah bisa menghambat terjadinya maksudnya bisa menghambat cara-cara baru untuk berkembang seperti itu. Dan ya mohon maaf, yang pengalaman puluhan tahun, Anda jangan hanya bangga saja, tapi juga tahu bahwa itu yang namanya pengalaman puluhan tahun itu adalah penghambat bagi Anda, bukan hanya tidak relevan. Anda berpikir bahwa cara ini sukses di masa lalu, belum tentu cara ini akan sukses di masa sekarang. Seperti itu. Ya, problemnya kita manusia susah berubah. Jadi kalau kita percaya pengalaman kita di masa lalu, seakan-akan itu adalah patokan kebenaran yang harus dijalani dalam hidup ini. Ternyata tidak di dalam disrupsi ini. Jadi beda era gitu ya. Dan beda era dan beda cara bertindak ya. Cara berpikirnya harus beda juga, mindsetnya harus berubah. Dan problemnya orang tua tidak pernah bisa benar-benar seperti anak-anak generasi Z begitu. Menarik karena ini cara kita menjadi manusia juga berubah seiring dengan kemajuan teknologi. Saya pikir itu. Menarik. Jadi itu beberapa catatan penting menurut saya, ini menjadi perhatian penuh ya untuk kita semua, terutama untuk orang tua, supaya ayo minimal memberi ruang ekspresi untuk generasi muda berekspresi, atau ya mau tidak mau kita didorong untuk terus beradaptasi dengan era digital ini. Ya kita mengerti tentang dunianya orang muda ini, lalu kita bagaimana mengarahkan mereka untuk menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi nanti. Ya, jadi saya pikir yang mau saya katakan itu lebih tepatnya dulu selalu top down, orang tua mengajari anaknya. Tapi sekarang kita perlu tahu bahwa memang masih dibutuhkan orang tua mengajari anaknya. Jangan sampai Anda tidak pernah mengajari anak Anda, tetapi itu di dalam hal value, nilai-nilai hidup, prinsip-prinsip kehidupan. Anda perlu mengajari anak-anak Anda. Kalau tidak, nanti anak-anak Anda menjadi anak-anak yang tidak menyukakan hati banyak orang karena tidak pernah diajari value dan prinsip kehidupan ya begitu. Tetapi orang tua juga perlu mendengarkan anak-anak muda karena cara mereka berpikir itu dan bertindak itu jauh sekali berbeda. Jadi prinsip dan nilainya harus ditransmisikan, ditularkan ke anak-anak, tetapi cara-caranya tidak begitu, karena anak-anak muda punya cara tersendiri untuk menghidupi nilai-nilai itu ya. Saya masih ingat kalau ada orang tua yang
ada beberapa organisasi religius yang masih ketakutan anak-anak mudanya bisa mengakses internet karena di sana terdapat banyak hal yang jelek. Ya, tetapi kamu mau membatasi sampai kapan? Benar, Ya, benar. Nah, anak-anak muda kalau tidak dapat di rumahmu, dia akan cari di luar rumah dan itu lebih riskan. Iya. Ya. Mendingan didampingi, Ya, mendingan ya. diawasi daripada mereka kalau cari sendiri. Ya, Ini saya pikir ancaman. ya, di luar sana kita tidak tahu gitu. Toh memang ada bahaya, tapi sebagaimana yang namanya sarana itu tidak selalu netral ya. Internet apa segala sosmed apa semua itu netral, tinggal bagaimana kita menggunakannya. Saya pikir itu semua sarana itu netral dan menjadi positif kalau itu dipakai untuk mengejar tujuan hidup kita yang penuh makna, punya arti, ya kompasnya ada, dan itu yang ditawarkan oleh agama-agama sebenarnya. Ya. Nah, seperti itu dan value, prinsip, kompas hidup itu ditawarkan oleh agama-agama. Jadi kalau saya ditanya apakah agama-agama masih relevan, sangat relevan karena manusia itu multidimensi seperti itu, dan ada dimensi spiritualitas yang mengarahkan hidup manusia menjadi orang yang mencari kebenaran, mencari makna di dalam hidupnya dan menghidupi prinsip-prinsip kebenaran itu. Nah, itu yang ditawarkan agama-agama. Jadi kalau agama-agama yang terlalu berpatokan pada ritual, Ya. saya khawatir agama-agama yang terlalu menekankan pada doktrin, ya, yang punya konteks sendiri ketika dicanangkan. Saya khawatir anak-anak muda melihat agama menjadi sesuatu yang tidak menarik lagi. Saya pikir itu dulu. Iya, itu menarik ya. Nah, soal apa namanya untuk orang muda tadi banyak catatan dari Romo, ini sangat penting, dan mungkin Romo saya pikir mungkin kita agak bergeser ke bagaimana melihat Internet of Things ini. Internet of Things ini dampak yang konkret kira-kira seperti apa yang sedang kita jalani begitu di Internet of Things ini kira-kira. Ya, saya bilang soal perubahan, jadi Anda suka atau tidak suka, kita semua sedang berubah. Kalau Anda dokter, Anda guru, Anda pikir pekerjaan Anda akan langgeng selamanya, saya tidak berpikir seperti itu, karena di depannya anak-anak kita tidak melihat Anda sebagai satu-satunya cara mendapat pengetahuan. Atau dokter ya, sekarang orang sudah melakukan sudah punya istilahnya program-program tertentu, mesin-mesin tertentu yang bisa memberikan diagnosa. Diagnosa orang ini sakit apa, sakit ini, bahkan bisa dideteksi kanker tahap dini yang biasanya luput dari perhatian dokter yang adalah manusia, seperti itu. Jadi dalam arti tertentu sarana-sarana atau lebih tepatnya robot-robot kita juga nantinya pada akhirnya mengerjakan banyak hal yang bisa dilakukan manusia, bahkan melebihi manusia itu sendiri. Contohnya sekarang kita sudah ngomong soal 5G. 5G itu kan akan digunakan untuk ini ya. Salah satunya salah satunya itu digunakan untuk operasi. Jadi Anda dokternya boleh di Jakarta atau di Jogja, pasiennya ada di Amerika, tapi karena koneksi 5G itu lalu seorang dokter bisa mengoperasi seorang dokter di Jogja bisa mengoperasi pasien di Amerika. Sampai pada tahap itu, dan mungkin sekarang belum sempurna, tetapi itu sudah ada di antara kita. Ya, sudah ada di antara kita, dan tapi itu butuh 5G. Jogja belum ada. Iya, benar masih 4G. Ya, jadi anak-anak muda itu biasanya berpikir soal sesuatu yang menyenangkan. Revolusi industri itu dilihat hanya seperti main internet, main game online, main sosmed, tapi saya juga sering menantang anak-anak muda, orang-orang muda, supaya coba lihat duniamu ini tidak hanya sekedar sesuatu yang membawa kesenangan, tetapi dunia yang membawa sesuatu yang penting dalam hidupmu untuk menjadi orang benar dan sukses di depannya. Karena apa yang bapak ibumu hidupi di zamannya itu sudah mulai tidak relevan dengan duniamu sekarang. Ya, kamu harus mencari sesuatu yang baik untuk dirimu supaya bisa berkembang dan sukses, seperti itu. Dan itu menarik ya, karena
Kita semua selalu pikir bahwa Internet of Things itu hanya soal kesenangan dan lupa bahwa ada begitu banyak hal baik dan harus dilakukan. Benar. Ya, sekarang umpama saja, siapa anak muda yang masih membaca buku? Ada, tapi tidak Sedikit, banyak ya, ya. tidak banyak. Zaman saya mau tidak mau kalau mau pintar ya harus baca Baca buku. buku. Sekarang tidak, anak-anak muda hanya pergi klik kiri klik kanan, Iya. ya, atau masuk YouTube ya, Iya. menjadikan sumber untuk pembelajaran. Ini menarik ya. Ya. Anda boleh percaya boleh tidak. Dan sekarang umpamanya jadi dokter, mungkin Anda pada satu titik ya tidak lagi punya kantor dokter, kecuali kalau rumah sakit yang butuh operasi apa segala macam. Iya. Kalau Anda dokter umum saja, mungkin Anda tidak perlu punya ruang operasi. Anda hanya perlu gabung dengan satu app namanya, kalau tidak salah ingat, semoga tidak salah, Halo Dokter itu. Dan orang di masa pandemi ini, ketika dokter tidak mau ditemui atau dokter tidak mau menemui pasien karena takut dengan virus COVID, lalu yang main konsultasinya melalui online dan resep ditulis di situ, dan itu di aplikasi, dan kita sudah sejauh itu. Dan Anda boleh percaya boleh tidak, ketika COVID melanda ini, aplikasi itu sudah diminati, sangat diminati, jutaan orang mengunduh aplikasi itu. Jadi Anda kalau jadi dokter, Anda juga tidak perlu mungkin punya tempat praktek. Anda hanya perlu masuk di dunia online, dan Anda perlu mungkin video meeting saja, video call ya, dengan pasien, dengarkan dia, mendiagnosa dan seterusnya, menulis resep, nanti tinggal dibawa tinggal dipesankan langsung juga, mungkin di aplikasinya itu langsung juga ada apotek mana yang langsung menjadikan obat tulisan dokter itu. Ya tuh, sesederhana itu, sangat canggih ya. Internet of Things itu kerjanya internet. Ya. Jadi Anda boleh percaya boleh tidak gitu ya. Jadi untuk anak-anak muda ya, teman-teman muda, jadi jangan saya pernah buat satu konten itu, judulnya begini, Pak, orang tua tidak selalu benar begitu. Nah, artinya ya dunianya orang tua dan kita itu beda ya. Nah, yang hari ini seperti apa yang tadi Pak sampaikan, dokter, bahkan guru atau pekerjaan-pekerjaan yang hari ini kita lihat itu sudah mulai bergeser ya ke online ya. Nah, sekarang bagaimana kita orang muda dituntut untuk harus mencari, mengerti tentang dunianya kita sendiri dan bagaimana kita melihat ke depan itu. Ya, kalau selama ini teman-teman muda masih banyak berkutat dalam kesenangan, tolong dilihat internet itu bukan hanya soal kesenangan, sosmed itu bukan soal kesenangan semata. Ada kesenangan di sana yang Anda boleh menikmati ya. Tetapi juga ingat bahwa itu adalah sarana yang sangat luar biasa yang perlu Anda pakai untuk apa? Untuk kemajuan diri Anda dan kesuksesan dalam hidup Anda, begitu ya. Jadi jangan terpaku pada kesenangan semata. Jadi mungkin yang mungkin kita serius mungkin coba melihat ini dampak lebih ke ini, kita melihat soal ekonomi ya. Bagaimana ekonomi orang muda ini melihat era digital ini sebagai peluang untuk mereka mengakses lapangan. Oh iya, betul. Anda boleh percaya boleh tidak, banyak startup kita level manager itu sudah di tangan anak orang-orang muda umur 20-an tahun, dan di level direksi itu sudah hanya 30-an tahun ya. Kenapa 20-an dan 30-an? Ya karena mereka yang paling, orang Jawa bilang paling tahu, paling sadar tentang bagaimana menggunakan teknologi informasi ini ya, dunia digital kita ini. Yang tua-tua tergagap-gagap ya. Benar. Jangankan membuat ini dan itu
di dalam dunia digital, model startup, bikin aplikasi apa, bahkan menggunakan Zoom aja banyak kali kacau balau. Saya sering kali bercanda bahwa ini bukan soal kepandaian ya, pandai atau bodoh tidak bisa mengoperasikan Zoom atau Google Meet seperti itu ya. Benar. Ini soal lahir di tahun berapa. Iya, iya. Ya, jadi Anda gagap ya, saya juga termasuk orang yang gagap, harus belajar banyak. Benar, Pater. Nah, ini mengerti ini. Jadi apa namanya? Itu tadi ya, lagi-lagi soal orang tua ya, generasi apa tua lah gitu. Artinya ya harus mau tidak mau harus mengadaptasi dengan era digital ini. Kalau tidak kita kehilangan apa namanya? Ya kehilangan tempat ya, katakan seperti itu mungkin ya. Jadi soal apa namanya tadi, soal ekonomi lebih spesifik orang muda ini, bagaimana mereka menjadikan digital ini sebagai tempat ya dalam tanda kutip untuk mengakses lapangan pekerjaan atau apapun itu. Ya, jadi ya memang seperti itu. Kalau Anda sekarang hanya duduk hanya menikmati IG Anda, anak muda sudah tidak main Facebook gitu ya. IG hanya menikmati YouTube dan segala macam yang ada di dalam internet, hanya menikmati saja dan tidak berpikir bagaimana saya bisa menggunakan internet atau sosmed yang saya nikmati ini juga untuk sesuatu yang lebih besar daripada hanya memperoleh kenikmatan, kepuasan, kesenangan begitu saja. Ya. Ada sesuatu yang harus dipikirkan karena itu memang dunia Anda gitu ya. Benar. Saya sendiri sudah merasa bahwa ya ini masa, karena ada patahan, ada disrupsi ya, maka antara yang generasi yang lebih tua dengan yang generasi yang lebih muda ada perbedaan besar begitu, dan cara-cara yang lama sudah tidak bisa dipakai. Model konsep umpamanya model membangun bisnis di zaman dulu yang berhasil mungkin 30-40 tahun lalu berhasil, sekarang sudah tidak berhasil lagi. Orang bahkan dulu berpikir bahwa harus punya toko apa, sekarang kan kamu jualan di Tokopedia, di Shopee, di mana pun, kamu tidak perlu menyewa lahan, bangun toko apa segala macam. Kamu hanya perlu apa? Hanya bekerja sama dengan pihak penyedia aplikasinya. Ya, Anda bisa jualan macam-macam. Ya, jadi manfaatkan internetmu, sosmedmu bukan hanya untuk konsumsi, ya, tetapi juga untuk produksi. Ya. Nah, itu menjadi penting seperti itu. Ya, luar biasa ya, Pater. Ini kan kita lihat nih ya, apa namanya sekarang Facebook sudah berubah namanya. Ini mungkin ini bagian yang terakhir mungkin. Pater punya gambaran seperti apa tentang dunia metaverse itu sendiri, kira-kira Pater? Ya, kalau Anda nonton Ready Player One, itu film saya tidak ingat tahun berapa, 2018 mungkin, ada sekitar segitu. Ya, Anda lihatlah, Anda bisa masuk, Anda pakai Oculus, kacamata tertentu, dan Anda masuk dalam dunia virtual dan Anda seakan-akan jadi avatar. Seakan-akan jadi Anda punya avatar di situ ya. Anda punya avatar dan Anda bisa berinteraksi dengan orang di situ. Bahkan Anda pergi New York tanpa perlu terbang ke New York, Anda bisa menikmati New York ya. Anda paling gampang seperti itu. Jadi Anda jalan-jalan secara virtual dan Anda jalan-jalan dengan avatar Anda seperti itu, dan itu menarik ya, dan itu bisnis dan itu menyimpan berbagai macam kemungkinan. Maka lihatlah model-model seperti travel agent yang mengadakan tour ini dan tour itu, mungkin di masa depan sudah tidak terlalu laku lagi karena orang bisa menjelajah sebuah kota lengkap dengan detil-detilnya segala macam dengan avatarnya. Orang masuk hanya perlu investasi. Tapi itu real ya, Pater? Itu real itu tidak real, itu hanya ada di dalam pikiran kita, di kepala kita, tapi kita jadi punya informasi. Umpamanya kita mau pergi New York ya, kita bisa masuk gedung yang terkenal ya, opera di Broadway, pergi ke bekasnya Twin Tower itu ya, monumennya di mana berapa itu 9/11 itu terjadi dan seterusnya. Anda bisa tahu detailnya hanya karena apa? Dunia dari dunia nyata dipindahkan ke dunia virtual, dan Anda bisa menyusuri dunia virtual itu seperti
dunia nyata. Iya. Dan itu mungkin sangat mungkin lah. Wong buktinya sekarang Anda coba saja cek Google Map Anda. Google Map Anda bisa nunjukin kalau Anda mau pergi ke toko A gitu, Anda belum pernah ke toko A, Anda kasih alamatnya, dan ketika Anda klik, Anda lihat gambarnya, ya Google-nya bisa nyari ya dong. Iya. Bisa memperlihatkan tokonya seperti apa, lokasinya seperti apa, bentuk tokonya seperti apa, ya Anda bisa lihat. Ya, menarik ya. Menarik Pak, menarik, luar biasa ya. Seperti itu, seperti imajinasi ya, kita berkhayal gitu kan, berkhayal tapi dalam bentuk jadi kalau Anda pernah nonton film Avatar ya seperti itu, bahwa itu dunia seperti dunia yang sebuah dunia yang lain, tetapi batas antara yang real dan virtual itu menjadi sangat kabur. Ya, karena ketika Anda memasang alat itu di mata Anda, di wajah Anda melihat sebagaimana avatar Anda melihat, dan apa yang ditangkap oleh avatar Anda itu menjadi apa yang menjadi milik Anda juga di dunia real seperti itu. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Sekarang kita masih sibuk dengan berkelahi untuk ini dan itu ya. Ya, apalagi berkelahi dalam hal agama, suku, segala macam. Anda lihat betapa bahwa ada sesuatu yang besar sekali yang kalau Anda tidak mengantisipasinya dan menyiapkan diri Anda dan sibuk dengan hal remeh-temeh yang tidak lagi relevan dengan zaman, Anda akan menjadi orang-orang selalu di belakang. Benar. Dan jangan menyalahkan duniamu, karena dunia ini justru dunia egalitarian, karena bagi yang bisa mengakses internet ya, tidak egalitarian dalam arti dulu yang tidak bisa mengakses internet itu adalah kaum terpinggirkan sekarang. Jadi Anda jangan berpikir itu kemiskinan dalam bentuk yang lain itu ya. Jadi bukan hanya miskin tidak punya duit sekarang, tidak bisa mengakses internet itu sebuah kemiskinan yang lain. Ya. Tapi bagi orang yang bisa mengakses internet, Anda harus berpikir bahwa ini dunia yang sangat egaliter. Karena apa? Karena ya Anda boleh percaya, boleh tidak, Anda punya akses kemana-mana, Anda sama seperti yang lain. Makanya anak-anak generasi Z itu dalam hal toleransi, dalam hal menghidupi kebersamaan, jauh lebih baik daripada generasi tua yang